kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Bapak, haleluya, terima dimana kasih. kami boleh berkumpul di rumah Bapak Juremi yang dengan kasih, lapang Tuhan. dada menyediakan tempatnya untuk Haleluya, kami Yesus, datang terima kasih. beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, Tuhan kami Yesus, akan haleluya. memuji, mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami Terima kasih, Tuhan Yesus, haleluya. kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ku masuki gerbangnya. Kita akan bersiap. 1, 2, 3. Ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari murah Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku
bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Yang dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, ya. Tidak ada sukacita yang penuh selain daripada Tuhan yang mampu membuat kita ini bersukacita di tengah masalah, di tengah sakit, di saat kita mengalami yang gak enak. Itu kita bisa bergirang, bisa bersukacita. Itu karena anugerah Tuhan, ya. Dengan kekuatan kita tentunya tidak bisa, ya, kita sebagai manusia itu untuk mengusahakan bersukacita atau untuk bisa senang di saat susah itu tidak bisa. Tetapi Roh Kudus itu yang menghibur kita, memampukan kita untuk bersukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. 1, 2, 3. Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, ya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya itulah Tuhan satu-satunya penolong kita. Ya, monggo Mbak Sri yang bersaksi. Shalom. Ibu dan untuk Pak Yusua dan Pak Jurimbi, ya, saya akan menyaksikan apa tindak kasih Tuhan, di mana Tuhan itu menolong kehidupan saya. Mungkin ya saya sudah desain, ya, sudah keluar dari pekerjaan saya. Tuh kita tuh bersyukur itu hanya kalau kita mendapat berkat ataupun kita mendapat apa tuh anugerah, ya. Tapi saya bersyukur juga, ya, Tuhan waktu saat saya bisa keluar dari pekerjaan ini itu karena saya juga memang dari hati saya ternyata salah masuk ke tempat orang itu, majikan saya yang dulu. Karena apa? Ternyata tidak bisa berubah. Sebenarnya saya sudah tak tahan-tahankan, kok ternyata kok yang istrinya tidak bisa berubah, malah lebih ngeri gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri, lebih baik saya lepas saja. Dan selama ini 1 bulan saya sudah di rumah. Mungkin orang-orang menganggap saya di rumah itu memang saya bekerja juga, tapi bekerja di rumah, ya. Tapi kadang kita merasa Tuhan tuh dalam kehidupan saya tuh tetap ada dan tetap memberi perkataan Tuhan sangat luar biasa. Di saat itu saya tidak bekerja tuh, orang dunia tuh atau tetangga apa siapa mungkin
mengejek, menghina, atau mungkin rasanya tuh setiap saya belanja dikira ada yang saya tuh ya saya tahankan ya. Dalam saya belanja tuh orang tua menganggap ini ini aku nyuci terus gitu, tapi itu karena pemeliharaan Tuhan ya. Walaupun saya tidak kerja, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan saya. Di saat itu saya gaji suami saya selama itu saya dapatkan supaya cukup sampai 1 bulan ini ya. Sampai sekarang saya mengalami, saya tidak mengira kalau saya tuh sudah bisa kurang dalam hal apa. Makan itu saya kehabisan beras ya, salaman 2 hari saya, tapi saya Tuhan ketika saya beras yang terakhir saya harus kepala saya, dan anak saya pulang sekolah makan, suami saya makan, dan yang perempuan makan, terus yang tambah saya bilang anak saya beras saya, anak-anak saya cukup biar banyak beras saya apa, saya tapi percaya Tuhan akan memberi berkat. Saya memang mengeluhkan Tuhan, hari ini aku nggak punya beras Tuhan, besok anakku makan apa, nggak dengan saya sendiri tapi memikirkan anak saya dan suami saya. Tiba-tiba suami saya masuk kamar lihat HP, dia ngomong, Bu, besok dapat bantuan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa dalam hidup saya. Dan besok itu saya mengambil beras untuk dari bantuan dari pemerintah. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan yang Tuhan berikan pada saya. Akhirnya besok ini tadi saya sudah bisa mengenyangkan anak saya, mengenyangkan suami saya, walaupun saya sendiri secara kehidupan saya tuh saya sudah biasa puasa. Akhirnya saya memang tidak makan, tapi anak saya yang laki-laki bilang, Bu makan, nanti kamu sakit. Enggak, pasti orang kalau punya masalah tuh makan aja walaupun dikasih apa. Akhirnya tadi luar biasa, anak saya dari PPA dia membawa makanan yaitu mie ya, itu mie. Terus saya ibu anak saya dan dibilang, Bu ada berkat dari PPA, saya ingin lapar itu hilang karena saya punya masalah berat. Dan yang kedua itu waktu mau bayar sekolah ya, mungkin dalam memang kita kalau tidak kerja tuh tetap ada kekurangan, tapi saya percaya Tuhan tetap cukupkan. Karena apa? Tuhan itu tetap memelihara kehidupan saya. Akhirnya Tuhan mengirimkan beras tadi untuk besok saya ambil ya. Itu karena Tuhan, bukan karena kita ya. Mari kita pujikan dengan pujian Perhatikanlah Guru di udara. Saya minta perhatikanlah Bapa di ladang. Perhatikanlah Bapa di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya.
memberi makan tanpa bekerja. Haleluya Yesus. Apalagi kita orang percaya, Tuhan ada, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat berjaya Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan sertai. Amin. Saat Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Haleluya Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Silakan tuh Pak Yesaya bawa firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami menderita, Engkau tidak akan membiarkan kami susah Tuhan. Namun kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, shalom. Puji Tuhan, seberapapun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, selamat malam Pak Juremi bersama dengan Ibu ya. Puji Tuhan, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, dalam setiap hidup kita ini nggak terlepas dari segala persoalan, Tuhan. Yang namanya manusia itu pasti ada masalah. Itu siapapun pasti ada masalah. Masalah yang dialami oleh Bu Damaris semua akan dialami setiap kita. Cuman firman Tuhan menegaskan kepada setiap pribadi kita dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 dengan tegas dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan bahas malam ini ayat ini, Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata berbahagialah. Artinya apa? Ketika kita mengalami situasi ya, kondisi kita ya sedang kepepet, maaf kata ya, sekarang saya sendiri ngalamin saudara ya, karena semua pasti ngalamin, gak hamba Tuhan, gak manusia biasa, pasti ngalami segala pergumulan. Gitu. Selama kita masih hidup di dunia, kita gak terlepas dari masalah. Masalah pasti ada. Namun kita percaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan dalam setiap hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Satu minggu yang lalu saya dibawa ke rumah sakit sama istri saya. Dokter bilang pihak rumah sakit saya ada penyumbatan pembuluh darah di bagian jantung. Nah, saya cuma berpikir gini, Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter kan? Engkau tabib segala tabib, Tuhan, saya bilang. Memang dalam beberapa, kadang-kadang saya tuh suka ngalami kesemutan, terus kadang-kadang maaf kata dada sakit gitu kan. Ya banyak konsumsi obat saya ini ya, banyak sekali obat yang saya harus konsumsi setiap hari. Sampai saya tuh jenuh. Saya bilang, saya punya dokter pribadi ya di Argentina. Saya tanya, dok, saya stop obat aja ya. Nah akhirnya saya coba stop obat.
ya, amlodipin, aspilet, segala macam, saya stop. 1 minggu nggak minum obat. Tapi apa terjadi? Tensi darah naik mencapai 300. Nah, dalam hal ini, saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, sempat kemarin saya juga mengalami sakit dadanya, sakit luar biasa. Kadang-kadang mau susah gitu, sakit luar biasa, sampai istri saya tiap malam dia harus borehin punggung saya dengan minyak angin, ya. Saya sampai bilang, ini Tuhan ampuni saya. Tapi puji Tuhan, sekarang agak mendingan, ya, sembuh. Yang saya pikirin, ya sudahlah Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Dari firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, nggak mungkin selamanya Tuhan biarkan. Di situ dikatakan apa? Mahkota kehidupan. Nah, berbicara tentang mahkota kehidupan, saya percaya, ya, kesaksian Bunda Maris tadi, ya, hampir sama dengan yang saya alami oleh istri saya. Dulu istri saya kata, setiap hari dia beli beras 1 kilo. Pagi 1 kilo, terus buat sore mikir lagi dia. Aduh, ini gimana sore? Ya, tapi puji Tuhan, ya. Tuhan tuh baik, sampai saya ya ngalamin lah saya hidup saya dulu gimana susahnya saya, sampai saya jualan sendal, ya kan? Sampai saya harus kerja di taman bunga, nyiramin bunga. Anak waktu itu masih kecil, butuh biaya susu dan lain sebagainya. Semua itu kan dialami, saudara. Sampai saya lihat istri saya sampai itu badan sampai kayak lidi. Ya, tapi sekarang puji Tuhan, ya. Dia mulai gemuk gitu kan. Nah, saudara mungkin saudara bisa lihat saya, oh lihat Pak Eswa enak bahagia. Tapi kita jangan lihat orang, oh belum tentu orang itu bahagia, dia punya ini punya itu, nggak ada masalah. Pasti ada masalah, betul kan? Cuman masalah yang dihadapi setiap orang itu beda-beda, ya. Setiap masalah yang kita hadapi itu beda-beda. Namun di balik kita punya masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, percaya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, gitu. Ada kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Ya. Saya dalam beberapa bulan ini mengalami perekonomian yang luar biasa lah. Biasanya bisa memberkati, sekarang ekonomi saya sampai kemarin anak saya belum bayar sekolah. Tapi puji Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan berikan, gitu. Tapi kami nggak pernah kekeringan beras. Ada aja, karena saya punya pelayanan di LP, ada anak Tuhan yang selalu support, gitu. Puji Tuhan, ada aja. Dulu saya ingat istri saya kalau pagi 1 kilo, terus sore bingung mau beli lagi, uang nggak ada. Apalagi sekarang warung sepi, ya. Saya sebenarnya nggak tega lihat istri saya kalau dia jualan kerupuk naruh di warung-warung, ya, nggak tega saya. Tapi apa boleh buat, dia cari kesibukan, ya sudah. Bahkan saya mau niat saya mau jualan kerupuk gitu loh, kayak mobil taruh di warung-warung gitu kan. Tapi hasilnya buat saya, bukan buat istri. Nggak dikasih mau dia. Ya. Jadi dalam hidup ini ketika kita menghadapi tekanan, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Anak saya ulang tahun kemarin, jujur saya nggak ada uang sama sekali. Sama sekali saya nggak ada uang. Saya sedih. Tadi pagi saya merayakan ulang tahun anak saya, cuman hanya nasi kuning sama lilin, ya sudah. Nak, saya bilang, Papa berdoa supaya ada berkat di ATM Papa. Saya liatin. Iya. Kenapa? Karena usaha saya lagi sepi. Gak saya kemarin lebaran, mau lebaran banyak, ya. Saya kan ikut bantuin jual kendaraannya, banyak tuh. Sekarang lagi sepi. Kenapa? Karena sekarang orang butuh biaya sekolah, betul kan? Butuh masuk untuk biaya sekolah.
Saya lihat ATM papa. Ya sudahlah. Pagi saya berdoa, saya berdoa, udah. Saya mandi, itu telepon berdering terus. Pak, itu ada berkat buat Bapak, 600.000. Puji Tuhan, saya bilang. Sama sekali tadi pagi nggak ada uang sama sekali, betul. Nggak ada uang seperak pun di ATM. Tapi puji Tuhan, nah, ini buat kamu ulang tahun. Jadi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Apalagi saya pelayanan di desa-desa kan, ya di gereja-gereja terpencil. Saya nggak pernah ambil persembahan. Ya nggak pernah saya ambil persembahan. Gimana saya mau ambil persembahan buat hamba Tuhan yang masih kekurangan kan? Saya pernah satu ketika saya pelayanan di salah satu gereja, cuman disiapin air putih sama apa sih namanya kalau orang Jawa bilang yang singkong diparut pakai gula apa? Putri. Enggak digoreng. Putri ya. Lenyem. Lenyem itu pun bekas kemarin katanya. Lah, saya sampai hati saya, Tuhan tolong, saya bilang. Jemaatnya ada 5 orang, sudah 1 tahun gereja GPDI. Saya lihat dia punya sepatu itu dijahit pakai benang. Sampai saya berpikir, Tuhan, ada apa? Saya lihat di mobil saya kan biasa atau terus sepatu kan di mobil ada sepatu saya kan. Saya kasih, Pak, muat gak? Puji Tuhan muat. Jas saya kasih sampai saya jas mandi sih. Makanya saya kadang-kadang kalau pelayanan ya ada saya nggak pernah terima persembahan, nggak pernah. Jarang saya terima persembahan kecuali yang undang gereja besar yang hamba Tuhannya pakai mobil. Tapi kalau di desa saya nggak pernah terima. Justru kalau ada berkat saya kasih. Nah, dalam setiap kehidupan kita ini nggak terlepas dari persoalan. Kita nggak terlepas dari segala masalah yang kita hadapi. Namun ketika kita menghadapi masalah, Tuhan katakan dalam firman-Nya apa? Tetap bersyukur dan berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Di balik doa pasti ada mujizat Tuhan. Di balik doa ada kesembuhan. Saya mau kata, tanya istri saya, kalau malam saya tuh mesti pekos kaki, kena angin aja nggak bisa kaki saya, betul. Ini kayak bengkak nih, kayak tebal gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, dalam beberapa hari ini ya hampir 2 minggu lah nggak ini. Kadang-kadang dulu saya tuh tahan sama AC. Sekarang saya nggak kuat. Kaki saya kena angin aja udah mulai kayak kesemutan. Itu. Sampai saya cek dokter, normal kolesterolnya Pak, normal, cuman ya dijaga pola makan. Sampai saya bingung, sampai saat ini kaki saya kenapa gitu. Apa ada semutnya, saya mau korek-korek, kadang-kadang suka kesemutan, kadang suka kram. Ya tapi semua itu saya serahkan sama Tuhan, karena dia dokter di atas segala dokter kan. Yang terpenting dalam hidup kita berserah kepada Tuhan. Pak Juremi dipelihara Tuhan, amin. Usia berapa Pak? Ya, 73. 73, luar biasa ya. Usia 73, penyertaan Tuhan selalu ada ya. Buat Pak Jeremy, buat istri, dan juga buat anak cucu, amin. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap hidup kita. Pertolongannya gak pernah terlambat. Kasihnya begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita serahkan hati kita berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami, memberkati keluarga Pak Juremi bersama dengan istri, anak cucu dan menantu. Berkati juga Mbak Dar, Mas Suroto ya Tuhan, sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Sevi, Togu, Dishan, dan juga Buddha Maris, dan juga hambamu bersama dengan keluarga. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ibadah kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya.
Sembahan. Persembahan. Kemarin tuh saya lihat di televisi di rumah itu orang Jember itu sampai anaknya makan nasi itu di bakulnya habis, ternyata ibunya itu tega Ya itulah karena ekonomi. pakai alu Sekarang itu kan kalau tidak sabar, ada masalah sedikit aja jadi besar. Karena itu iblisnya itu selalu menyerang. kemarin kok mau pelok biasanya ingat itu ngeri itu. Melihat Hari-hari ini nek kita tidak menguatkan diri nggih mboten kuat menghadapi kehidupan ya rada kuat. saya itu gini Pak, ada suara yang menyakitkan di hati. Dengar sini, bilang sini. Betul. Betul. Nek dendam nek mriki marai Ah, penyakit. itu sudah ada habisnya. Marai Ada penyakit, marai Ora nombor. sudah nombor sudah. Marugi. awake dhewe. Terus kere omong Ora no nganu. Ini nggih angel. Angel. Angel wong iso kaya ngono ki ya angel. Wong kula pun hitungan tak lepas ya. lagi. Apa masalah Ampun mandeg teng mriki nggih. masalah ekonomi Ya. kadang-kadang kan yo Ibu. Naik jenengane tok we kadang-kadang nak ketiga Naik. nang ngene iki yo kadang-kadang yo kekurangan nak kaya aku ini nak kaya nenandur kan wis ana hasile. Ya. Di Bisa makan dipangan hasilnya. dino iki yo kena ke Cukup ki ngepyuri putu-putu kuwi. Ya, wis. Ya. Iso mah iso kei putu, Pak. Pripun? Ya anak iki kan ngrasake mumpung aku desa golek Malah ora anake tak geniteke aku nak ora iso apa-apa ngendi rumah iki. Ya nek dipanggil Tuhan, nek dipendem nggih. ono terus 2 tahun gak iso apa-apa. Sinten? Bojone Mbah Salman. Sing wedok niku. Sing wedok bojone Mas Ali. Ibadah di Maju ini. Sing wedok. Sing wedok Menyatakan kok tambah puji Tuhan, sudah kenal Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nak